Nah, perkenalkan nama saya Ratih, saya adalah salah satu, mentor dan juga speaker yang terlibat di Scopes 2021. Sebenarnya dibandingkan, sebagai speaker, saya lebih merasa ini adalah tempat untuk berbagi, sama-sama kita berbagi, karena pengalaman saya sendiri pun, masih banyak kekurangan dan masih banyak yang bisa kita tingkatkan bersama-sama. Jadi teman-teman semua diharapkan tidak ini ya, membuat gap terlalu jauh gitu karena speaker kemudian dianggap tahu segalanya gitu, tidak, hanya saja kebetulan mengalami prosesnya lebih awal, jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing di sini. Terima kasih sudah datang di sesi ketiga ini, sesi pertama hari ketiga, walaupun teman-teman yang di Bali mungkin hari ini sibuk ya karena tumpah landap, tapi senang sekali karena bisa, 82 partisipan yang ada di room meeting hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung. Mungkin kepada Kakak panitianya bisa bantu share screen-nya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan motivation letter. Jadi perkenalan singkatnya tadi telah disampaikan ya, saya menempuh S2 dengan beasiswa Stunet dan Dikti itu tahun 2013 dan 2015, di mana saya memperoleh gelar Master of Science. Kemudian untuk yang ke depannya itu saya mendapatkan beasiswa dari LPDP, mohon doanya supaya bisa lanjut, mulai berangkat ini di bulan Juli atau Agustus tahun ini. Baik, hari ini kita akan membahas sama-sama bagaimana caranya kita menulis motivation letter. Apa sebenarnya motivation letter itu, dan apa yang membedakannya dengan personal statement maupun, jenis-jenis penamaan lainnya. Oke, next. Next. Next-nya di ini aja kayaknya, Kak, di-scroll aja, Kak. Ya. Jadi motivation letter itu menjelaskan apa sih tujuan teman-teman ke depannya. Kenapa kita mau melanjutkan studi nih, kayak gitu. Kenapa harus di program yang kita lamar? Kenapa harus di negara yang kita tuju? Kenapa harus di kampus yang kita tuju? Kenapa program itu, negara itu, kampus itu dapat membantu kita selangkah lebih dekat mewujudkan cita-cita apa sih yang kita harapkan gitu. Jadi fokusnya adalah pada rencana studi kita secara umum. Nama lain dari motivation letter ini adalah cover letter, ada juga yang kampus yang menggunakan istilah statement of purposes. Nah, di beberapa beasiswa, motivation letter ini memang tidak diminta di awal. Jadi kalau personal statement itu rata-rata diminta di depan, motivation letter itu atau study objective, itu tidak semuanya meminta. Ada yang meminta lewat proposal, ada yang meminta lewat esai, jawaban-jawaban. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau itu dijadikan satu, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya adalah motivation letter. Nah, itu apa yang saya alami ketika mendaftar Stunet. Jadi waktu di Stunet saya tidak menggunakan motivation letter, yang saya lakukan adalah menjawab esai-esai. Nah, di motivation letter ini saya gunakan ketika melamar kampus. Jadi waktu saya apply di UC Berkeley itu diminta namanya statement of purposes. Nah, statement of purposes ini isinya persis sama dengan motivation letter. Bagaimana cara kita membuat motivation letter? Sebelum itu saya harapkan teman-teman bisa masuk dulu ke www.menti.com, masukkan kodenya 5862 dan coba teman-teman sama-sama kita jawab bersama, kenapa sih kita mau melanjutkan studi gitu? Kenapa sih kita ingin melanjutkan studi gitu? Apa sih alasan teman-teman? Itu akan menjadi starting point untuk kita menulis motivation letter itu. Jadi teman-teman, yang namanya melanjutkan studi, jadi setelah kita selesai S1 kemudian ingin S2, setelah S2 ingin S3 itu apa ya landasannya gitu? Kok kita mau bersusah payah sih belajar kayak gitu? Terus kok kita mau bersusah payah sih untuk bisa belajar ke luar negeri misalnya atau ke dalam negeri di jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, kan mengeluarkan biaya. Supaya tidak keluar biaya akhirnya kita berusaha cari beasiswa, padahal itu juga prosesnya tidak mudah. Jadi mau lanjut S2-nya, memikirkan kampusnya, menerima kita atau tidak, kemudian memikirkan dapat tidak yang membiayai kita gitu, entah itu beasiswa dari pemerintah, dari yayasan, dari kampus itu, kampus tujuan, ataupun dari lembaga-lembaga lainnya. Tetap saja ada proses seleksi. Dan pertanyaannya adalah, apa sih motivasi kita? Kok kita mau-maunya bersusah payah gitu untuk melanjutkan studi? Kakak panitianya bisa tolong masuk ke link yang saya kirimkan tadi sore?
Jadi untuk yang lain, untuk teman-teman partisipan, silahkan masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kodenya dan tolong dijawab 3 alasan utama kenapa sih teman-teman pengen banget lanjut studi. Nanti kita akan lihat di layar ya hasil-hasil jawaban teman-teman. Nanti jawaban teman-teman masuknya sebagai anonim, jadi tidak masalah, jadi tidak usah malu gitu mau tulis apa. Tapi yang dari dalam hati teman-teman sendiri, apa sih yang bikin teman-teman, "Oke deh, saya lanjut studi. Oke deh, saya akan berusaha," gitu, buat bisa keterima beasiswa atau keterima di kampus yang saya harapkan, kayak gitu. Sambil panitia bisa share screen dari Mentimeter-nya, teman-teman yang lain coba tolong masuk ke menti.com, www.menti.com, saya akan tulis di chat ya. Kemudian untuk password-nya sebentar. Ya, kodenya ada, kodenya tolong dimasukkan 58624552 atau yang bisa teman-teman lihat di chat box, 58624552. Jadi masuk ke www.menti.com, masukkan kodenya 58624552. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke ini, ke halaman ini. Untuk Kakak panitia bisa tolong masuknya lewat link ya? Jangan lewat yang di sini, lewat link hasilnya. Jadi ini untuk partisipan, tapi untuk yang akan kita cek hasilnya itu kita akan lihat di link result. Jadi teman-teman partisipan akan melihat 3 tadi ya, 3 baris tadi dan silahkan diisi baris satu apa jawaban teman-teman, tujuannya apa sih, kenapa sih pengen? Boleh kenapa pengen studi di program studi itu, boleh kenapa alasan umum kenapa pengen lanjut S2, boleh juga alasan kenapa pengen kampus tertentu, boleh juga negara tertentu yang dituju, silahkan aja. Secara umum, apa sih yang bikin teman-teman pengen gitu lanjut sekolah? Kita mau coba, apa ya, pemanasan gitu, mau lihat gambaran teman-teman. Jadi masuk ke www.menti.com, masukkan kodenya 58624552. Udah mulai dijawab belum? Dijawab ya, supaya kita bisa interaksi nih. Nah, di layar saya sudah kelihatan, tapi Kakak-kakak panitia bisa bantu nggak? Atau sekali lagi saya share ya link-nya, ini untuk diklik oleh panitia supaya bisa dimasukkan ke layar. Nah, jadi kalau yang di layar saya ini sudah muncul, ada yang paling banyak itu menjawab menambah ilmu, meningkatkan karir, jenjang karir, jadi banyak ya yang sekolah untuk, terkait dengan pengembangan karirnya. Kemudian ada yang mau untuk lebih berkontribusi, ada yang ingin menjadi seorang akademisi, berarti tentang karir ya, menunjang karir lebih baik, berkontribusi untuk khalayak, oke, bermanfaat bagi orang lain, memperdalam food microbio berarti ilmu terkait dengan, apa ya, pengetahuannya, keluar dari zona nyaman, ada yang pengen mandiri, ya. Nah, itu menarik sekali kan? Nah, semakin besar tulisannya berarti semakin banyak yang menjawab seperti itu. Jadi banyak yang mau jadi dosen, ingin menjadi dosen ya karirnya, kemudian ada yang meningkatkan karir karena ingin menyusun, apa ini, menyusun aja. Ada yang mau upgrade self value, kemudian ada yang persyaratan kerja, menjadi, pegiat climate change, berarti terkait dengan kontribusi ya. Banyak yang mau jadi dosen, jadi karirnya rata-rata mau jadi dosen, ada yang mau jadi entrepreneur juga untuk belajar dari prof, ada yang mau membangun SDM di Indonesia, aktualisasi diri, karir lebih baik, membantu lebih banyak orang, kemudian menambah prospek kerja, memperdalam ilmu, bekal untuk dapat pekerjaan, more knowledge, kemudian ada yang mau, suka karena dia suka belajar, nice banget ya, alasan mau sekolah karena suka belajar, karena suka sekolah juga gitu, karena suka ke sekolah. Open wider perspective, kemudian future prospect,
membangun relasi, important. Kemudian ada yang mau jadi data scientist, jadi terkait dengan karir. Ya, oke. Jadi ini sudah ada beberapa kelompok jawaban, menarik sekali. Dan di antara kelompok-kelompok jawaban itu, kalau bisa kita lihat ada 3 hal yang utama. Yang pertama terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan, ya pokoknya terkait dengan ilmu pengetahuan apapun itu. Kemudian ada yang terkait dengan karir, dan yang ketiga adalah karena ingin berkontribusi dengan entah itu masyarakat, entah itu lingkungan, apa namanya, sumber daya alam kayak gitu, ataupun negara, ataupun ya macam-macam. Yang jelas itu hubungannya dengan kontribusi. Jadi ada 3 hal utama yang saat ini menjadi, terbanyak dijawab oleh teman-teman yang hadir pada sesi ini. Bisa kita kembali ke slide presentasinya. Nah, itu pertanyaan yang kesannya sederhana, tapi ternyata tidak mudah dijawab juga ya oleh kita semua. Kenapa sih kita mau lanjut studi? Nah, padahal di motivation letter itulah salah satu hal yang akan kita elaborasi. Jadi, apa dong bedanya motivation letter dengan personal statement? Next slide. Berikutnya, setelah teman-teman sudah tahu tujuan umumnya gitu ya, bisa di-scroll ya. Bisa di next ya, di-scroll. Ya, apa sih bedanya motivation letter dengan personal statement? Waktu teman-teman tulis personal statement minggu lalu, kita lebih banyak promosi diri kita. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan dulunya kayak gitu ya. Nah, sekarang motivation letter adalah penunjang tadi. Jadi kalau di personal statement kita banyak bicara tentang kita, jadi sedang mempromosikan kita, di motivation letter kita sedang membuat benang merah antara program yang kita lamar ya, program yang kita lamar baik itu jenjang studinya, baik itu kampusnya, baik itu negaranya dan lain-lain, itu terhadap upaya kita mencapai tujuan kita, mencapai apa yang kita harapkan. Jadi tadi kita punya goals ya, dan goals setiap orang itu bisa sangat beragam, bervariasi, dan kenapa kemudian program yang kita daftar atau program yang kita sangat inginkan itu bisa membantu kita menjadi diri kita yang kita harapkan, kayak gitu. Jadi kalau personal statement tentang kita dan apa yang sudah kita lakukan, motivation letter adalah what to do next, kayak gitu. Kenapa program ini adalah jembatannya kita menjadi diri kita yang lebih baik, kayak gitu. Apakah betul dengan program ini kita sama? Jadi sebenarnya motivation letter, personal statement, dan curriculum vitae itu adalah 3 hal yang saling terkait. Itu adalah 3 hal yang menggambarkan diri kita di hadapan pemeriksa beasiswa ataupun pemeriksa, aplikasi kampus. Jadi dia mau lihat siapa kita. Nah, untuk itu ketiga hal ini harus terkait. Makanya kemudian di motivation letter, kalau misalnya kita punya tujuan tertentu, nah upaya kita dalam mencapai tujuan itu kan kita sudah mulai cicil dari sekarang. Itu seharusnya muncul di personal statement dan dibuktikan dengan portofolio di curriculum vitae, list-list curriculum vitae kita. Nah, kemudian nanti keduanya itu berangkat, jadinya nanti di motivation letter dia akan, berangkat dari apa yang sudah kita lakukan menuju ke next, gitu. Kita next slide-nya juga. Apa aja yang perlu kita jawab di motivation letter? Yang pertama, pertanyaan dasar tadi, what is your future goals? Nah, apa sih tujuan utama kita? Apa sih tujuan kita di masa depan? Dan kaitannya dia apa sih dengan degree yang mau kita ambil ini, gitu. Jadi, kenapa juga kita mau sekolah? Nah, untuk ini, untuk masalah, jenis permasalahan ini atau jenis questions ini, biasanya banyak orang yang spesifik gitu nulisnya, "Saya soalnya mau jadi menteri," misalnya, atau, "Saya pengen jadi presiden," atau apa gitu. Nah, kalau menurut saya, be too specific, into certain profession, jadi kayak mau bilang saya mau jadi menteri atau saya mau jadi presiden, itu akan membuat fokus kita itu lebih kepada job-nya, bukan kepada responsibilities-nya. Dan lagi, jadi kan motivasi, jadi future goals itu kan yang mengarahkan kita untuk, berusaha sampai pada tujuan itu. Nanti kalau misalnya presiden negara itu kan hanya satu. Berarti apabila kita tidak menjadi presiden, apakah kemudian jadinya apa yang sudah kita usahakan ini sia-sia gitu. Jadi kalau kita fokus hanya pada profession, itu akan menyebabkan ketika kita tidak mencapai target posisi tadi, seolah-olah gagal gitu apa yang sudah kita usahakan. Oleh karena itu, dibandingkan too specific into certain profession kayak menteri atau presiden, lebih baik kalau kita menguraikan deskripsinya, responsibilities-nya. Kayak misalnya, saya tertarik untuk, kalau misalnya saya ya, karena saya, bidangnya adalah PhD in Mathematics Education dan, saya bilang,
My future goals is creating kelas yang welcome untuk semua orang kayak gitu. Terlepas dari apapun background kamu, apapun skills kamu, apapun suku, agama, ras dan juga keahlian tambahan kamu. Jadi everyone is welcome in my mathematics classroom and that's my future goals kayak gitu. Saya tidak future goal saya bukan jabatan tertentu di pemerintahan, bukan menjadi tokoh tertentu. Future goal saya adalah jadi apa responsibilities-nya? Tentu kalau misalnya kita nanti memegang peran-peran strategis, itulah yang akan kita, kalau bahasa kerennya ejawantahkan gitu ya. Kita akan mengejawantahkan visi misi tadi gitu. Tapi kalaupun tidak menduduki posisi strategis, karena itu adalah future goal saya untuk membuat classroom yang equal, jadi equal chance for everyone in the classroom. Jadi ya saya bisa melakukan itu dengan menjadi seorang pendidik kayak gitu. Pendidik in general, tidak tidak harus menjadi pendidik di tempat tertentu, di jenjang pendidikan tertentu, dan seterusnya. Dan nanti itu disupport oleh personal statement dan kurikulum vitae saya. Ya, lanjut dulu ke yang berikutnya. Question yang kedua, what makes you the perfect candidate for the program? Jadi, waktu kita bilang kita punya future goals dan kemudian tentu kita ingin melamar degree atau program yang kita harapkan, kita perlu mengalahkan sekian banyak orang lainnya ya, dan semakin terkenal suatu institusi dan beasiswa dan lembaga pemberi dana beasiswa itu pasti saingan kita semakin banyak, kayak bisa 1:100, 1:1000 dan macam-macam, kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita meyakinkan bahwa kita adalah perfect candidate for the program, for the university, for the scholarship, kayak gitu. Jadi kita harus mengarahkan diri cerita kita dari experience yang kita tulis di personal statement ya, about our previous experience, previous degrees, previous studies, previous research, yang menunjukkan bahwa kita itu membuat progres untuk mencapai goals kita. Jadi, nah di sini kita kalau nulis motivation letter ataupun personal statement, perlu juga belajar menulis yang no hard selling, jadi soft selling. Kayak gimana itu? Hard selling itu misalnya bilang, saya orangnya bertanggung jawab, atau saya orangnya peduli terhadap sosial dan masyarakat. Itu hard selling. Jadi kita melabel langsung. Nah, soft selling adalah kalau yang no hard selling itu lebih kayak menunjukkan kualitas-kualitas itu tanpa memberi label. Jadi contohnya kalau tadi saya bilang saya mau membuat equal chance for everyone in my mathematics classroom, dan what I do is to create a voluntary class in mathematics kayak gitu. Jadi buat kelas-kelas volunteer untuk mengajarkan matematika, matematika yang tidak menakutkan untuk siswa. Kayak gitu. Nah, jadi mulai ada benang merahnya, I'm a perfect candidate, saya kandidat yang bagus, saya kandidat yang extraordinary untuk program ini, untuk scholarship ini, untuk kampus ini. Karena lihat, saya mau membuka kelas yang equal, kelas yang membuat orang lain merasa tidak takut ketika masuk ke kelas matematika saya, terlepas dari siapapun siswa saya, kayak apakah dia berasal dari daerah tertentu atau dia memiliki skill tertentu. Biasanya, kalau misalnya saya boleh sedikit mengelaborasi ya, biasanya ada stereotype bahwa hanya ada beberapa tipe orang yang akan bagus belajar matematika. Sementara jadi kayak hanya orang-orang tertentu saja, misalnya yang kelihatannya pinter, yang kelihatannya pendiam, ya nggak? Yang pakai kacamata, kacamatanya tebal, bawa buku kemana-mana, suka ngerjain soal, kayak gitu. Sementara untuk anak-anak yang misalnya dia sukanya main basket, dia sukanya main bola, dia sukanya dancer, jadi cheerleaders gitu. Terus tiba-tiba aja ada stereotype bahwa dia pasti nggak bisa matematika. Pernah nggak teman-teman semua mengalami hal itu? Nah, itu adalah starting point saya kenapa saya mau membuat equal chance for everyone in learning mathematics. Dan untuk mencapai tujuan saya dan menyatakan bahwa saya adalah perfect candidate for the program, saya nggak perlu bilang kalau saya orangnya bertanggung jawab dan aware terhadap sosial. Yang saya lakukan adalah saya menceritakan bahwa saya membuat kelas saya, benar Kak? Yang ini. Yang saya lakukan adalah menunjukkan bahwa saya membuat kelas-kelas matematika yang ramah kepada siapapun, yang ramah kepada anak. Misalnya dengan membuat kelas matematika yang menggunakan aktivitas-aktivitas belajar lapangan, kemudian menggunakan tema-tema
STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, menggunakan tema-tema budaya yang seperti itu. I can talk a lot about this, but ya, jadi itu kayak gambaran umumnya. Ini bakalan panjang untuk diceritakan, tapi saya pengen teman-teman punya sedikit insight tentang itu ya. Jadi, what makes you perfect candidate for the program. Next. Selanjutnya di motivation letter kita juga perlu, menjawab, kenapa sih kita apply for this specific program. Jadi kayak, kenapa kita mau daftar di program S2, bidang climate change misalnya. Kenapa kita mau daftar, S3 bidang ini, kayak gitu. Jadi hubungannya sekarang lebih banyak ke spesifik programnya. Kenapa program itu bisa membantu kalian menjadi yang kalian harapkan, spesifik ke programnya, bukan lagi ke jenjangnya. Jadi kita bisa ngomong sekarang, kayak misalnya di program itu misalnya ada mata kuliah tertentu yang akan membantu saya untuk jadi lebih tahu tentang kenapa sih, misalnya banyak anak yang mengalami anxiety tiap mau belajar matematika. Sorry ya contohnya matematika karena orang matematika. Jadi kenapa sih banyak orang yang anxiety waktu mau belajar matematika. Terus bisa juga kayak, kenapa sih kok ada anxiety-nya itu nggak main-main. Jadi kayak misalnya besok mau kuliah atau mau ada pelajaran matematika, hari ini sampai nanti malam, sampai besok pagi itu nggak bisa tidur, nggak enak makan, kayak gitu. Jangan bilang ini nggak ada ya, karena ini ada gitu. Karena juga, beberapa teman itu mengalami secara langsung. Jadi memang ada dan tingkat stres orang-orang itu kan berbeda. Nah, jadi misalnya kita bilang, "Saya mau kuliahnya di sini nih," karena di programnya Math Education di kampus ini, mereka itu punya, psychology and learning. Jadi saya mau tahu, saya mau pelajari betul bagaimana sih sebenarnya psikologi orang ketika dia belajar, kayak gitu, dan lain-lain. Lanjut. Next question-nya, sebentar. Ya. Kemudian kalau misalnya ini, lanjutannya, kenapa sih kita punya specific interest on the subject? Jadi apakah kalau misalnya kita sudah punya research plan ya, kayak kita sudah tahu kita mau meneliti tentang apa, kayak gitu, kita bisa mulai bilang bahwa misalnya di sana itu ada profesor yang, mumpuni di bidang itu, kemudian dia punya profil kampus yang juga, mmm, apa ya, yang juga mewakili gambaran yang kita harapkan. Jadi gini misalnya, ya saya tadi kan bilang, equal chance for everyone in learning mathematics, dan kampus tujuan saya, University of California, Berkeley, adalah kampus yang memegang tinggi, nilai-nilai egalitarian. Jadi kesamarataan kayak gitu, egaliter, dan memberikan chance dan peluang kepada indigenous society. Jadi dia sangat appreciate orang-orang, tradisional gitu ya, kayak misalnya suku-suku tradisional, suku aborigin misalnya yang seperti itu. Jadi indigenous society, dan mereka juga welcome dengan, woman, kalau misalnya perempuan melanjutkan studi. Jadi mereka sangat welcome dengan nilai-nilai yang seperti itu, dan nilai-nilai itu sangat erat kaitannya dengan apa yang mau saya lakukan di studi saya in general, kayak gitu. Apa ya hubungan mathematics education dengan gender, dengan segala macam. Nah, itulah yang kemudian kita buatkan benang merahnya, dan tadi saya sudah bilang, kalau saya bukan ke gendernya sih, saya lebih ke stereotype-nya. Jadi stereotype in learning mathematics yang biasanya hanya bisa dikuasai dengan baik oleh orang-orang tertentu gitu ya. Ada beberapa label di masyarakat kayak, "Oh, kayak dia pasti bisa matematika, oh dia pasti nggak bisa matematika," kayak gitu. Nah itu sekarang mau coba dieliminasi dengan cara memberikan equal chance that everyone you can learn, "Hi, you can learn in my classroom because my mathematics classroom is open for everyone," something like that. Nah untuk PhD program, kita bakalan spesifik banget tentang ini, tapi kalau untuk master candidate, bisa lebih dibuat general ya, dibuat lebih umum, karena biasanya kalau masternya by research, by penelitian, maka teman-teman bakalan, buat spesifik subjek, penelitiannya tentang apa. Tapi kalau master by course yang artinya kita kuliah gitu, maka teman-teman bisa relate-nya ke mata kuliah apa saja yang ada di sana. Nah, di sini tapi ada yang mau ditekankan, eee,
Periksa dulu jenis beasiswa yang teman-teman apply. Jadi ada beberapa beasiswa yang akan membantu teman-teman mendaftar lebih ke dari satu kampus, misalnya Fulbright. Nah, kalau teman-teman mendaftar lewat Fulbright, motivation letter-nya harus dibuat lebih general, ya. Kenapa? Karena dia akan mendaftarkan kita ke 4 sampai 5 kampus dan tentu kita nggak bisa nyebut nama kampus. Jadi satu file itu akan di-send, dikirimkan ke beberapa kampus. Jadi kita nggak bisa terlalu spesifik menyebut saya pengen kalau kayak tadi saya bilang saya pengen UC Berkeley karena begini-begini, karena UC Berkeley begini-begini, saya nggak bisa bilang begitu untuk di motivation letter di Fulbright, karena kita mungkin didaftarkan tidak hanya ke UC Berkeley tapi juga kampus-kampus lainnya di US. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah meng-highlight kenapa Amerika gitu. Kenapa Amerika adalah tempat yang tepat untuk teman-teman belajar, let's say climate change atau let's say bisnis kayak gitu, or let's say technology in, apa ya, pesawat kayak gitu, aircraft engineering, something like that. Nah, jadi negaranya yang difokuskan. Tapi kalau beasiswa lain dan apalagi kalau lamarannya langsung ke kampus, satu kampus gitu, be specific about the program and the university you want to apply. Boleh juga, sangat boleh kalau misalnya ada profesor yang dituju kayak gitu, dan apalagi kalau sudah ada komunikasi dengan profesornya. Jadi akan sangat baik sekali untuk mengatakan bahwa saya itu, sangat tertarik sama kampus ini karena punya program ini dan ada profesor ini yang sangat saya kagumi karya-karyanya dan saya sudah sempat ada pembicaraan dengan beliau bahwa kami akan melakukan riset terkait dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu. Itu beberapa questions atau pertanyaan yang perlu di-cover dalam, motivation letter-nya teman-teman. Nah, jadi dari general tadi waktu kita mulai di depan ya, waktu kita mulai dengan 3 things that you apa sih 3 hal yang mendorong teman-teman semua untuk melanjutkan studi, itu kan masih general dan sekarang coba taruh di masing-masing questions itu apa yang kira-kira menjadi pertanyaan teman-teman. Dan sekarang kita juga mau membagikan 3 buat general tips untuk menulis motivation letter. Yang pertama adalah keep it concise, maksudnya apa? Buat dia singkat, padat ya, padat dan singkat, jangan lebih dari 1 halaman. Karena universitas, scholarship, admission, dan lain-lain itu mereka menerima ribuan, jutaan mungkin, surat ya, motivation letter setiap sesinya dan tentu saja dia bakalan bad mood ya kalau baca motivation letter yang kepanjangan. Apalagi kalau motivation letter kita di-print terus nggak apa ya, nggak dijepret apa ya, nggak dijadikan satu kemudian ya hilang. Akhirnya lembaran pertama ada, lembaran kedua nggak ada atau sebaliknya. Jadi keep it in one page. Kalian boleh mainin spasinya, ya, terus font-nya, tapi tentu saja masih yang kategori readable ya, jadi nyaman untuk dibaca. Kalau saya biasanya 1,15 atau 1,5 spasi, kemudian 12 Times New Roman, ya mainin sedikit margin-nya, nggak usah yang 3 3 3 3 gitu, bisa pakai 2,5 2,5 2,5 2,5, begitu. Kemudian tips yang kedua, ya, tips yang kedua ini connect ya, jadi ini yang tadi dibahas juga sudah, pastikan kalau cerita kita itu nyambung antara CV, personal statement, dan motivation letter. Jadi describe yourself, jadi kita akan menceritakan diri kita, kayak gitu, di 3 kertas tadi, CV, personal statement, dan motivation letter. Sebaiknya tidak terjadi pengulangan, tapi terjadi, penekanan. Jadi kaitan mereka terkait ya, mereka terkait sampai orang itu kalau baca ketiganya dia akan melihat sosok kita, "Oh ini dia orangnya." Kalau terjadi pengulangan kita buang-buang space, tapi kalau tidak ada keterkaitan nanti saling lepas ceritanya, bingung deh, ini katanya tadi gini anaknya, tapi kok gini, gitu. Nah kita akan membuat 3 hal yang terkait. Nah kemudian, berikutnya, apa ya, saran berikutnya adalah kalau kalau dari saya itu sebaiknya jangan belum deh, masih yang sebelumnya. Kalau dari saya sebaiknya jangan pinjam motivation letter orang ya. Kenapa? Karena kalau kita baca motivation letter atau personal statement dari orang lain dan kayak, "Ih keren banget ya kerjaan orang." Habis itu kita apa sih, kayak menginternalisasi itu, seolah-olah kita itu dia gitu loh. Jadi kita waktu nulis tuh membayangkan dia, karena kita membayangkan kondisi ideal. Harusnya jadi penerima beasiswa itu memang yang sosoknya seperti orang yang contohnya saya baca nih, bagus banget, bahasa Inggrisnya bagus, semuanya bagus gitu. Tapi kemudian
jadi bukan kita. Nah, akhirnya motivation letter kita sama aja dengan motivation letter orang lain, terus nggak unik dong. Dan kalau udah ada orang lain ya, yang punya motivation letter itu duluan, terus kenapa dia orang apa ya, kayak kenapa beasiswa itu atau kenapa kampus itu perlu consider kita, kan udah ada yang lain, kayak gitu. Jadi untuk menjadi, eee, the best version of yourself, yang paling pertama kalian lakukan adalah, ya be yourself, describe yourself, gitu. Jadi, Kak, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang tadi dan jadikan cerita kalian itu unik menceritakan kalian, mendeskripsikan kalian, kayak gitu. And the last tips, ya, next. Tips yang terakhir adalah bisa next ya? Dan tips yang terakhir itu terkait dengan bisa di-next ya? Yang terakhir adalah feedback. Jadi daripada minta contoh sama orang lain, mendingan kita minta tolong sama orang untuk baca tulisan kita. Nah, siapa yang harusnya membaca? Kalau bisa itu adalah mentornya teman-teman. Jadi boleh dosen yang teman-teman percaya, boleh juga teman yang lebih punya pengalaman di awal gitu ya, sudah punya pengalaman terkait dengan itu, dan mengenal teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti di motivation letter ataupun personal statement itu kita kayak ini kamu belum kuat deh, kamu belum tulis, kamu kan orangnya kayak gini, kamu kan punya sisi positif ini, kamu kok nggak tulis nih cerita yang kamu kemarin, bantu project apa misalnya, bantu project penyulihan air di Denpasar, jadi air nggak mati-mati setiap hari hujan ya, curhat, kayak gitu kan. Nah, jadi orang akan memberitahu gitu, orang bakalan ngasih input. Nah, disitulah pentingnya asking for feedback dan sangat disarankan yang memberikan feedback adalah orang yang suportif dan yang kenal sama kalian. Biasanya itu dosen kalian atau senior kalian atau teman yang duluan punya pengalaman. Um, ini ada typo ya, jadi instead of looking for example, I prefer to asking for feedback for what I wrote, bukan for what I read. Nah, maksudnya yang udah saya tulis apa, terus saya minta feedback kayak gitu. Udah nggak saya nulis tentang diri saya? Udah nggak tujuan saya jelaskan dengan jelas? Terus cerita saya jelas nggak? Clear nggak storyline saya? Atau jumping? Atau saya belum nyeritain kenapa saya perlu mendaftar di program ini? Apa pengalaman atau experience saya sebelumnya udah related dengan apa yang mau saya capai di masa depan? Kayak gitu. Nah, kemudian itu secara konten dan tentu saja sangat baik jika kita punya orang juga yang bisa, me-review atau proofread tulisan kita, untuk bahasa Inggrisnya. Jadi grammatically correct atau enggak, typonya udah beres apa belum, kayak gitu. Jadi 2 ya, maksudnya 2 2 reviewer, tapi maksudnya 2 jenis reviewer, berapanya tiap jenis terserah. Jadi yang satu konten ya, karena nggak semua orang yang bisa bahasa Inggris bisa memahami konten, begitu pula sebaliknya, yang dia bisa menceritakan kontennya, bisa menjelaskan kontennya, dan paham bahasa Inggris, tapi tidak sepaham orang yang benar-benar bisa proofread gitu. Jadi sebaiknya cari 2 jenis, ada yang bisa menjelaskan secara konten dan ada yang bisa menjelaskan atau proofread tulisan teman-teman secara gramatikal, kayak gitu. Baik, itu aja materinya, general materi untuk hari ini. Bisa kembalikan dulu ke Kak Ulan untuk diskusinya. Baik, terima kasih kepada Kak Ratih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan tujuannya ke depan yang amat sangat mulia. Selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan kita lakukan selama kurang lebih dengan durasi 10 menit dengan memilih 3 pertanyaan terpilih dari para peserta yang sudah mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya sesuai dengan format yang telah diberikan panitia di kolom chat, dan juga kami akan memilih satu pertanyaan yang dapat ditanyakan secara langsung dan dipersilahkan untuk meng-unmute dan bertanya secara langsung kepada Kak Ratih. Wah, sepertinya sudah banyak sekali nih Kak yang antusias bertanya kepada Kak Ratih. Baik teman-teman, kami akan memilih terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk. Oke, sudah ditemukan. Pertanyaan pertama yang terpilih dari Kak Rada Jiwantini. Selamat sore Kak, saya ingin bertanya, bagaimana perbedaan antara motivation letter untuk beasiswa dengan motivation letter untuk universitas? Terima kasih.
Oke, Kak Rada, selamat sore. Motivation letter in general sama sih ya, yang penting objektifnya kita gitu. Kenapa? Karena waktu di beasiswa juga dia, akan tanya kenapa kita mau melanjutkan studi. Nah, tapi kalau misalnya pemberi beasiswanya itu adalah, pemerintah gitu ya, misalnya pemerintah Indonesia, sebaiknya diberikan penjelasan yang clear bahwa goals kita adalah sesuatu yang terkait dengan Indonesia. Karena kalau enggak, ya ngapain juga pemerintah bayarin, ya nggak? Nah, jadi itu dia, motivation letter-nya kalau misalnya yang memberikan beasiswa adalah pemerintah, fokus ke sana. Kalau misalnya pemberi beasiswa teman-teman adalah kampus, jadi kan ada beasiswa kampus. Ya kalian, teman-teman mungkin boleh nggak ngomong sesuatu tentang society atau negara secara khusus, tapi pastinya ya, pemberi beasiswa itu pastinya menginginkan seorang kandidat yang bisa melakukan sesuatu setelah dia selesai disekolahkan. Jadi ada kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan sebaik-baiknya memiliki pengetahuan itu kan yang berkontribusi juga terhadap society ya, society secara umum gitu. Gitu aja sih. Jadi, secara kontennya sih tidak berbeda. Baik, terima kasih Kak Rati atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua yang terpilih, ada pertanyaan dari Kak Lady Adelaida. Pengalaman kakak berapa lama untuk membuat motivation letter and personal statement? Did it take long enough for you to find your common trait? Nice question ya. Sebenarnya kalau nyusunnya aja personal statement sama motivation letter itu nggak lama, tapi mencari apa yang mau saya tulis itu lama. Dan berapa lama saya mengumpulkan portofolio? Ya dari dulu, dari kalau misalnya yang untuk S3 ini sudah dari setelah saya S2. Dan kalau misalnya jadi starting point personal statement saya kan apa yang mendasari saya mengambil jurusan Mathematics Education pertama kali waktu saya S1. Dan itu alasannya sudah dari waktu saya SD kayak gitu. Jadi long story. Jadi persiapannya panjang sekali, portofolio yang saya kumpulkan itu panjang sekali, nulisnya ya secukup waktu. Jadi kayak kalau misalnya, berapa ya waktu itu ya, ya sebulan lah kira-kira sampai mendapat feedback, mendapat review dari yang lain kayak gitu. Tapi sebulan itu kayak eksekusinya gitu, nulisnya sama minta-minta review, tapi proses saya mengumpulkan apa yang mau saya tulis itu long story kayak udah dari dulu banget. Jadi start today ya buat teman-teman, mulainya dari kapan? Mulainya dari sekarang. Dari kapan? Dari sekarang. Kalau misalnya bisa dari kemarin-kemarin, cuman kalau misalnya belum dari kemarin, ya udah dari sekarang aja. Mhm. Baik, terima kasih jawabannya Kak Rati. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilahkan kepada Kak Ari Dharma untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Halo Kak Ari Dharma. Halo Kak, suara saya sudah terdengar? Sudah jelas. Silakan. Selamat sore Kak, terima kasih juga atas materi yang tadi sudah diberikan. Di sini saya izin bertanya sedikit, sebaiknya kalau bagaimana sih alur yang baik dalam, proses penyusunan motivation letter ini? Maksud saya itu seperti bagaimana main idea per paragraf apa sih yang harus dibahas awal, kemudian berikutnya, dan berikutnya hingga terakhir untuk menyusun motivation letter yang ideal, namun sesuai sesuai dengan yang mereka butuhkan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Sore, Kak Ari. Terima kasih pertanyaannya. Baik itu personal statement ataupun motivation letter, itu kan bentuknya dalam paragraf gitu ya. Nah, untuk main ideas di tiap paragraf itu sebenarnya diberikan kebebasan kepada kita mau nyusun esai, kan esai itu kayak ada style orang tertentu kan dia bisa menulis dengan gaya berbeda. Jadi dibandingkan dengan main idea per paragraf, yang penting covering seluruhnya itu sudah menjawab hal-hal tadi. Jadi apa sih future goals kita? Kemudian kenapa sih kita lanjut studi? Apa sih yang sudah kita lakukan untuk untuk mendorong kita selangkah lebih dekat dari goals kita? Kemudian kenapa sih spesifik
niatnya kita tuh mau cari program ini, country atau negara ini, dan institusi ini, kayak gitu. Apa sih yang topik interest-nya kita, siapa sih figur yang kita lihat, atau figur yang kita harapkan bisa membantu kita mencapai tujuan kita, kayak gitu. Jadi, nanti yang hubungan selangkah lebih dekat dengan goals itu terkait dengan personal statement kita. Jadi lebih lanjut terkait dengan ini, itu akan dibahas di personal statement. Dan di personal statement kan juga ada nanti tuh kayak siapa sih saya dan saya mau jadi apa gitu kan. Itu akan dijelaskan lebih lanjut di motivation letter. Bagaimana cara saya mencapai apa yang saya harapkan tadi. Tapi kalau untuk per paragrafnya sendiri itu tidak ada struktur bakunya gitu ya, karena juga nggak ada struktur baku kayak motivation letter harus 3 paragraf, harus 5 paragraf, itu nggak ada. Jadi terserah kita. Tapi in general kalau kita nulis ya, kalau buat esai, kalau misalnya paragrafnya terlalu panjang, itu menyebabkan orang nggak nyaman bacanya. Jadi kalau saya biasanya di kampus itu maksimal 7 lah ya, 7 baris maksimal. Cantiknya sih 5-6 baris, lanjut paragraf berikutnya, lanjut paragraf berikutnya. Dan idealnya adalah satu paragraf kita bakalan ceritain satu main ideas, kayak gitu. Tapi apa yang mau ditulis itu diserahkan ke masing-masingnya. Yang penting waktu udah jadi motivation letter kita itu satu deret itu menggambarkan apa yang tadi pertanyaan tadi. Jadi what is our future goals dan kenapa program yang kita lamar ini membawa kita selangkah lebih dekat dengan goals kita tadi. Gitu. Bagaimana Kak Ari? Apakah sudah cukup? Baik, sepertinya sudah. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus mencukupkan sesi tanya jawab kali ini. Karena akan ada materi selanjutnya yang juga tidak kalah luar biasa. Kepada Kak Rati, sekali lagi terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Kak Rati memiliki kepentingan lain, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Kak Wulan, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah sangat antusias sharing ide hari ini. Dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan selama menyampaikan materi, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya sukses di kemudian hari. Terima kasih. Baik, Kak. Pasti bisa